Strict parents adalah metode pendidikan yang diterapkan ortu pada anak secara otoriter, diktatoris. Lalu apa yang harus dilakukan ketika kita berada dalam posisi sebagai anak yang punya strict parents? Miss Kepo sudah merangkum dari beberapa sumber data terpercaya tentang hal-hal apa yang sebaiknya dilakukan. Mau ngelawan salah kan? Mau nerima juga nggak bisa. Karena kita itu bukan boneka, tepatnya bukan robot. Jadi segala-gala diatur. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, jangan temenan sama itu, jangan temenan sama ini, temenannya harus sama yang seperti ini. Terus nilai-nilai kamu kenapa seperti ini, harusnya seperti ini, dan seterusnya. Dan itu nggak terbatas hanya sampai di situ ya, nggak hanya masalah sekolah atau masalah kehidupan kita, tapi juga uploadan kita di sosmed. Terus kita harus gimana? Jadi kita harus lebih besar daripada masalah itu, lebih dewasa dari masalah itu. Jadi harus paham dulu rumus strict parents itu apa. Tujuan ortu dibalik ke strict parentannya itu apa. Pasti tujuannya bagus, insya Allah bagus. Pingin bikin kita jadi bagus, jadi benar. Cuman caranya aja kan. Nah terus cara penerapannya gimana? Penerapannya itu ya pasti ketat, pasti keras, pasti strict, dan gak ada toleransi. Harus kayak gitu ya gitu. Jadi di mana kita melakukan hal di bawah itu ya pasti dibantai. Terus efek negatifnya ya pasti banyak. Nah kalau kita udah ngerti itu, pastikan posisi kita itu sebagai anak yang paham akan maksud-maksud orang tuanya. Ortu kita juga manusia, punya maksud, punya tujuan yang pastinya baik. Ngelawan itu nggak bisa kan, ngerubah itu nggak bisa kan. Jadi biarkan sajalah. Posisikan diri kita sebagai anak yang tidak akan terkena efek negatif dari strict parent itu. Bikin target-target pencapaian yang sesuai standar atau syariat. Mulai dari kegiatan sekolah, pertemanan, keseharian kita, sampai arena permainan kita. Itu standarnya gimana? Syariatnya tuh gimana seharusnya? Jadi artinya di sini kita harus banyak tahu tentang standar atau syariat yang berlaku. Harus banyak belajar, harus banyak mencari informasi. Nah, buat pencapaian-pencapaian yang sesuai dengan hal itu. Nah kalau misalnya kita sudah melakukan pencapaian-pencapaian tapi ortu masih nggak puas, orang tua kita masih nggak puas, masih marah, masih ngebentak kita, masih mengintimidasi kita harus bisa ngasih pemahaman. Kasih pemahaman terus kalau pencapaian-pencapaian itu sudah di atas standar, sudah mencapai standar atau bahkan melebihi standar. Harus sabar kasih pemahamannya. Terus kita harus banyak cerita soal keseharian kita. Tadi itu di sini begini. Di sekolah gini. Cerita aja mau didengar ataupun enggak. Tapi kita udah cerita posisinya seperti itu. Nah, pastikan kita jadi anak yang ceria. Jadi bentakan atau kata-kata ortu yang menohok akan mampu membuat setitik pun air mata kita menetes. Kalau tetap sakit hati ya nggak apa-apa, wajar. Tapi tetap pelariannya itu harus dibawa ke hal yang positif. Jadi sedih kita dibawa jadi karya. Bikin story WA yang memotivasi, bikin sketsa, bikin lukisan, atau hobi-hobi kita. Hal-hal yang kita suka dibawa positif dan isinya berupa motivasi bukan keluhan. Terus kita lakuin step-step itu dengan happy, besar hati, sabar, santai. Sampai akhirnya kita dewasa dan bisa melepas dari semua itu. Kalau kita bisa lakuin itu dengan sabar, insya Allah kesehatan mental kita tidak akan terganggu. Tips buat kita yang ortunya strict parents, kelak kalau kita sudah menikah dan punya anak, segera banting setir dalam metode pendidikan anak. Terapkan metode pendidikan anak yang two-way communication, di mana anak itu berperan dalam menentukan masa depannya. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu soal kesehatan mental, silahkan klik link berikut. Semoga bermanfaat. Kepo Channel.